Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait barisan Cauchy. Jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar terkait subbarisan teorema Bolzano-Weierstrass, dan pada kesempatan hari ini kita masuk ke kriteria kekonvergenan Cauchy. Dimulai dulu dari definisi barisan Cauchy. Jadi di sini barisan AN subset R itu disebut barisan Cauchy apabila untuk setiap epsilon besar 0 ya, terdapat bilangan asli n, sehingga untuk setiap m dan n yang lebih besar atau sama dengan n itu berlaku ini, nilai mutlak an dikurang dengan am itu selalu lebih kecil dari epsilon. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini contohnya tunjukkan bahwa barisan super n ini merupakan barisan ya Cauchy. Ya, kita lihat bagaimana buktinya. Jadi pertama yang harus lakukan adalah seperti biasa kita ambil dulu sebarang epsilon besar 0 ya. Oke. Kita kan sebenarnya mau menunjukkan bahwa nanti ini untuk setiap epsilon besar 0 ya, kita harus bisa menemukan bilangan asli n, sehingga untuk setiap n m yang lebih besar daripada n yaitu berlaku ini an atau seper n ya dikurang dengan seper m itu nanti harus lebih kecil dari epsilon. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ya ini kan sebenarnya ya Anda bisa tulis seperti ini dengan menggunakan ketaksamaan segitiga. Ini kan pasti lebih kecil daripada mutlak seper n tambah mutlak seper m. Oke. Seperti itu. Nah, nanti ini yang kita akan lakukan, pikirkan bagaimana caranya supaya nanti di sini lebih kecil dari epsilon yang kita sudah ambil sebarang di awal ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini jadi kalau kita ambil epsilon sebesar 0 sebarang ya, berdasarkan sifat Archimedes kita terdapat bilangan asli n, sehingga 2 per epsilon lebih kecil dari n. Nah, untuk setiap nm yang lebih besar daripada n itu berlaku seperti ini. Oke, seperti ini mutlak an dikurang nilai mutlak dari an dikurang am itu kan lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak an ditambah nilai mutlak am. Ini menggunakan ketaksamaan segitiga. Nah, ini an-nya kan sama dengan seper n, sementara am sama dengan seper m. Nah, karena n-nya lebih besar daripada n, maka otomatis ini lebih kecil, seper n ini lebih kecil daripada seper n ya. Seper n. Nah, karena m juga lebih besar daripada n, maka seper m kecil sama dengan seper n besar. Ini kita jumlahkan, Anda dapat 2 per n. Nah, sekarang 2 per n ini kita mau buat dia lebih kecil dari epsilon ya. Anda ingat kembali pada saat kita membuktikan kekonvergenan barisan ya, kita tahu bahwa
Ya, kalau kita 2/n ini kita mau buat kecil epsilon ya ada banyak caranya. Ya, salah satu caranya kita bisa menggunakan ini sebenarnya sifat Archimedes ya. Jadi berdasarkan sifat Archimedes ya kalau kita punya epsilon besar 0 ya kita pasti punya n yang bilangan asli sehingga 2 per epsilonnya lebih kecil dari n atau 2 per n-nya lebih kecil dari epsilon. Nah, ini alasannya ini kita tulis di bagian awal di sini, toh. Di bagian awal ini sehingga kita punya nanti pada saat penjelasannya bukti formalnya bentuknya seperti ini. Diambil epsilon dulu baru eksistensi n-nya ini dijamin oleh si Archimedes yang nanti akan kita gunakan di sini di pembuktian mutlak an dikurang m kecil daripada epsilon. Ya, karena begitu kita bisa simpulkan bahwa jadi barisan seper n ini merupakan barisan Cauchy ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh yang paling sederhana terkait barisan, contoh barisan Cauchy. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud tadi kan ini barisan Cauchy ya. Apa yang dimaksud barisan yang bukan Cauchy? Atau bagaimana definisinya suatu barisan itu bukan barisan Cauchy? Jadi di sini kita berikan definisinya. Jadi barisan AN subset R itu bukan barisan Cauchy apabila ini terdapat epsilon besar 0 sehingga untuk setiap bilangan asli n itu terdapat n bilangan asli sehingga untuk mn ini lebih besar daripada n berlaku nilai mutlak dari an dikurang m itu besar sama dengan epsilon. Oke, ini adalah contohnya. Tunjukkan bahwa barisan an ini min 1 pangkat n bukan barisan Cauchy. Oke, di sini ada buktinya. Ya, kita misalnya pilih epsilon 0-nya itu sama dengan 2 ya. Ya. Kenapa 2 ya? Anda boleh pilih sembarang dulu ya. Nanti bisa pilih 1 dulu. Nah, tapi kita di sini kita pilih epsilon 0-nya dulu sama dengan 2 ya. Nah, terus kita misalkan n-nya itu sama dengan m tambah 1 ya. Jadi untuk n bilangan genap maka n-nya pasti ganjil ya, jelas. Akibatnya untuk setiap n elemen bilangan asli dengan mn ini berlaku, mn ini bilangan asli juga ya, berlaku ya ini sebenarnya mn-nya ini besar dari n ya. Nah, an dikurang am itu sama dengan 1 dikurang min 1 berpangkat. Ini kan kalau an ini kan gini, ini an-nya ini kan kalau di sini n-nya ganjil, n-nya ganjil berarti m-nya genap. Berarti kalau ganjil 1 min 1 pangkat berapa ini? Min 1 pangkat. Ganjil kan min 1. Nanti kalau di sini m-nya genap berarti min 1 pangkat genap berarti min 1 pangkat. Genap itu kan 1 berarti min 1 dikurang 1 kan min 2 berarti min 2 kan 2 juga ya. Nah, sementara di sini kalau sebaliknya juga tetap hasilnya 2. Jadi barisan AN ini bukan barisan Cauchy seperti itu. Jadi ya kita pilih 2. Kalau Anda misalnya pilih 1 di sini kan nanti sini tetap kecil dari epsilon 1 ya. Jadi Anda bisa pilih 2, 3 dan seterusnya di sini epsilon 0-nya. Jadi kalau Anda pilih epsilon 0-nya sama dengan 2 ya maka kita ya buatlah ini kan di sini cuma mengatakan ya terdapat mn nih. Di sini definisinya terdapat mn. Jadi saya kalau terdapat ya saya bisa definisikan saja ya n-nya itu m tambah 1 ataukah sebaliknya m-nya itu n tambah 1. Jadi kita simpulkan bahwa kalau n-nya bilangan genap maka m-nya ganjil. Kalau m-nya ganjil, n-nya ganjil, m-nya genap. Akibatnya nilai mutlak dari an dikurang am ya pasti selalu sama dengan 2. Karena sama dengan 2 ya berarti barisan ini min 1 pangkat m ini bukan barisan Cauchy.
Oke, sebagai catatan dalam membuktikan barisan AN, barisan Cauchy, hubungan antara nilai N dan M itu dapat diabaikan ya. Nah, hal ini terjadi karena nilai mutlak N kurang AM itu kecil epsilon berlaku untuk setiap ini NM. Nah, tetapi untuk menunjukkan bahwa satu barisan bukan Cauchy akan sangat membantu jika hubungan antara N dan M itu dapat ditemukan. Nah, karena N kurang AM itu harus selalu besar 0 kan di sini cuma berlaku untuk beberapa nilai saja atau cuma terdapat nilai NM yang lebih besar daripada N seperti itu. Jadi seperti contoh tadi ini, contoh 2, kalau pada saat kita membuktikan ini bukan barisan Cauchy, ya kita cari hubungannya N dan M. Jadi kita lihat hubungannya itu adalah seperti ini. N-nya sama dengan M tambah 1. Berbeda di contoh sebelumnya ini, ya kita tidak perlu mencari apa hubungannya N dan M. Ya, tidak perlu kita cari apa hubungannya ini. Meskipun dia tidak punya hubungan, ya tetap kita bisa membuktikan. Karena di definisinya mengatakan di situ berlakunya untuk setiap NM yang besar sama dengan N. Seperti itu. Nah, sekarang dari dua contoh ini kita bisa lihat bahwa yang pertama, kita bisa menduga atau mengira-ngira dulu ya dari contoh satu. Ini kan kita sudah tahu bahwa barisan sebar N ini konvergen. Kemarin kan ini kita sudah tahu konvergennya ke 0. Jadi kita sudah bisa menduga bahwa kalau barisan AN ini konvergen, maka juga barisan Cauchy. Seperti itu ya. Kita punya dugaan awal. Kalau tidak konvergen, tidak Cauchy. Jadi dari dua contoh ini kita bisa punya dugaan konvergen, maka Cauchy. Tidak konvergen, ini kan tidak konvergen kemarin, contoh barisan yang tidak konvergen, maka bukan barisan Cauchy. Nah, untuk melihatnya lebih jauh, kita lihat dulu lemma 1 ini. Jika barisan A sama dengan AN itu subset R konvergen, maka A adalah barisan Cauchy. Nah, buktinya seperti ini. Kita ambil dulu sebarang epsilon besar 0 ya. Kita membuktikan bahwa barisan A-nya ini, barisan AN ini yang konvergen, dia pasti barisan Cauchy. Berarti kalau kita menunjukkan bahwa barisan A-nya ini barisan Cauchy, berarti untuk setiap epsilon besar 0, kita harus bisa menemukan untuk setiap NM yang lebih besar dari suatu bilangan asli, itu berakibat nilai mutlak AN dikurang AM lebih kecil dari epsilon. Jadi ambil sebarang epsilon besar 0. Oke, karena AN-nya ini konvergen, maka kita bisa tulis limit AN sama dengan AN. Katakanlah dia konvergen ke A. Seperti itu. Kalau ini limit AN konvergen, limit AN-nya ini konvergen ke A, berarti untuk setiap epsilon besar 0, ya kita punya bilangan asli K, ya kan begitu definisinya barisan konvergen, sehingga untuk setiap N yang lebih besar daripada K, ya, itu berlaku AN dikurang A kecil daripada epsilon per 2. Jadi aslinya ini K-nya ini bilang asli sebenarnya bergantung pada nilai epsilon per 2. Jadi kita tulis di sini epsilon per 2. Kan biasanya kita tulis K epsilon ya, berarti nilai K-nya itu bergantung pada epsilon. Berarti kalau ini K epsilon per 2, berarti nilai K-nya ini bergantung pada epsilon per 2. Sehingga saya tulis di sini epsilon per 2. AN dikurang A kecil dari epsilon per 2. Nah, akibatnya untuk NM yang lebih besar daripada FK, itu berlaku mutlak AN dikurang AM itu sama dengan ini, AN dikurang A tambah A kurang AM. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, Anda punya ini AN dikurang A, ini kan kecil dari ini epsilon per 2 ya. AM dikurang A juga kecil dari epsilon per 2 karena M-nya ini besar daripada K. Nah, ini kan berlaku kalau N-nya ini lebih besar daripada K. Sementara M lebih besar daripada K, berarti AM dikurang A juga kecil daripada epsilon per 2. Ini dijumlahkan dapatnya epsilon. Oke, karena epsilonnya sebarang, maka kita dapat simpulkan bahwa barisan AN ini merupakan barisan Cauchy. Ya, karena Anda bisa lihat untuk setiap epsilon besar 0, ya terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap NM yang lebih besar daripada K, itu berlaku ini mutlak AN dikurang AM kecil dari epsilon. Seperti itu. Terus lemma 3. Di situ kita punya jika barisan A sama dengan AN, itu barisan AN subset R,
itu merupakan barisan Cauchy, maka barisan AN-nya itu terbatas. Jadi kita sudah punya hubungan lagi antara barisan Cauchy dengan barisan terbatas. Kalau kemarin kan konvergen maka terbatas ya, ini Cauchy juga maka terbatas. Sekarang kita lihat buktinya. Oke, misalkan AN ini adalah suatu barisan Cauchy ya, ini kan diketahui bahwa AN ini merupakan barisan Cauchy ya. Sekarang untuk epsilon sama dengan 1, berarti terdapat N bilangan asli, sehingga untuk M yang lebih besar atau sama dengan N, itu berlaku mutlak AN itu dikurangi dengan AN besar itu lebih kecil sama dengan 1 ya. Oke, kan bisa ya seperti ini. Jadi ini sebenarnya sih bukan N di sini harusnya M ya, atau di sini yang N, di sini yang N ya. Oke, N-nya lebih besar daripada N, berarti ini N-nya ke sini. Ini kan barisan Cauchy ya. Berarti AN ini kan saya boleh pilih sebagai M-nya ya, ini M-nya. Nah, dengan menggunakan ketersamaan segi, jadi kita punya ini ya, mutlak AN dikurang mutlak AN besar. Nah, dengan menggunakan ketersamaan segitiga untuk M yang lebih besar daripada N sama dengan N itu berlaku ini. Ini bukan, sini N ya, di sini N. Salah itu. Mutlak mutlak AN itu lebih kecil dari mutlak AN ditambah 1. Nah, terus dari sini kita definisikanlah suprimumnya dari M. M itu suprimum dari A1, A2 sampai dengan AN kurang 1, AN tambah 1. Anda peroleh setiap N berlaku mutlak AN kecil sama dengan N. Jadi barisan N ini barisan yang terbatas. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah yang kita sebut sebagai kriteria kekonvergenan Cauchy. Jadi teoremanya mengatakan, atau kriteria kekonvergenan Cauchy mengatakan, jika barisan A sama dengan AN subset N konvergen, itu jika dan hanya jika barisan A sama dengan AN itu barisan Cauchy. Oke, dari kiri ke kanan itu sudah kita buktikan tadi di lemma 1 ya. Anda bisa lihat di lemma 1. Oke, barisan A sama AN konvergen. Jika sekarang kita membuktikan kalau Cauchy maka dia konvergen ya. Cauchy maka konvergen. Sekarang kita buktikan. Nah, diketahui ini barisan AN adalah barisan Cauchy. Berdasarkan lemma 3 tadi yang sebelumnya yang kita sudah barusan buktikan, maka barisan AN ini terbatas ya. Kalau Cauchy pasti terbatas. Akibatnya, berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, terdapat subbarisan ANK subset dari AN yang konvergen. Kita misalkan atau katakan konvergen ke A. Nah, sekarang ambil sebarang epsilon besar 0. Karena AN-nya ini barisan Cauchy, maka terdapat N1 elemen N, sehingga untuk setiap Mn yang lebih besar daripada N1 itu berlaku ini mutlak AM dikurang AN kecil dari epsilon per 2 ya. Kira jelas ya di sini. Nah, selanjutnya kita misalkan barisan ANK ini tadi yang merupakan subbarisan dari AN adalah subbarisan yang konvergen ke A ya. Kan tadi di sini AN barisan subbarisan ANK ini konvergen, katakan konvergen ke A. Berarti ini tadi subbarisan ANK ini konvergen ke A. Berarti terdapat N2 ya, bilangan asli elemen N1, N2 dan seterusnya, sehingga untuk setiap NK ya yang lebih besar daripada N2 itu berlaku mutlak ANK dikurang A itu kecil dari epsilon per 2. Nah, sekarang Anda pilih
N itu maksimum dari N1 dengan N2. Sehingga untuk M-nya sama dengan N dan NK sama dengan N, itu berlaku ini. Mutlak AN dikurang AN kecil epsilon per 2, dan mutlak AN kurang A itu kecil dari epsilon per 2. Ya. Jadi kalau tadi ini kan M-nya, kalau Anda pilih tarik dari sini, ini N-nya. Ini M-nya Anda ganti dengan N besar. Ini AN dikurang AN berarti ini kecil daripada epsilon per 2. Sementara kalau NK-nya ini Anda ganti dengan N, ya berarti juga kecil dari kurang A, pasti kecil dari epsilon per 2. Nah, akibatnya AN dikurang A itu sama dengan ini. Mutlak AN ini menggunakan kata sama segitiga ya. Mutlak AN dikurang AN tambah mutlak AN kurang A. Nah ini kecil epsilon per 2 juga kecil epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi baris AN ini konvergennya ke A. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Tunjukkan bahwa barisan XN dengan ini, XN sama dengan 1 tambah 1/2 faktorial tambah 1/3 faktorial tambah dan seterusnya tambah 1/n faktorial ini untuk setiap n bilangan asli merupakan barisan Cauchy. Oke, Anda perhatikan dulu bahwa Xn tambah 1 dikurang Xn itu sama dengan ini ya. 1 tambah 1/2 faktorial ditambah dan seterusnya 1 tambah n tambah 1 faktorial. Ini dikurang ini ya. Oke, berarti yang tersisa adalah ini saja. Nah, ini sisanya dapat ini toh. Ini kan semua 1 habis dengan 1, 1/2 faktorial dikurang 1/2 faktorial kan 0. Jadi yang tersisa adalah yang ini. 1 per n tambah 1 faktorial. Karena n tambah 1 faktorial itu lebih besar daripada 2 pangkat n kurang 1, ya Anda bisa buktikan ini. Oke, maka kita tahu bahwa xn tambah 1 dikurang xn yang tadi ini, toh, itu pasti lebih kecil daripada 1/2 pangkat n kurang 1. Akibatnya untuk nm yang lebih besar daripada m itu Anda peroleh ini xn dikurang xm itu sama dengan ini. Oke. Jadi ini Anda menggunakan kata sama segitiga, xn dikurang xn tambah 1 tambah xn tambah 1 dikurang xn tambah 2 ditambah dan seterusnya sampai xm kurang 1 dikurang xm. Ini penjabarannya sebenarnya begini. Ini Anda tulisnya dulu xn. Jadi ini sebenarnya ke sini. Xn dikurang xn tambah 1 tambah xn tambah 1 kurang xn tambah 2 tambah xn tambah 2 ini dan seterusnya sampai di sini ada xm tambah 1 minus ya, tambah xm kurang 1, ini kurang 1 ya di sini, tambah dikurang xm. Gini. Nanti dengan menggunakan kesamaan segitiga ya Anda begini-begini saya bagi-bagi begini. Nanti dapat begini. Gitu. Makanya dapat ke sini. Oke. Karena xn dikurang xn tambah 1 itu ya lebih kecil dari, berdasarkan yang ini berarti itu lebih kecil dari 1/2 pangkat n kurang 1. Ini kan bisa ditukar ya, ini kan nilai mutlak tidak berpengaruh minusnya. Ini Anda tukar saja. Ini kecil, ini juga kecil, n kurang 2 dan seterusnya sampai 1/2 pangkat n kurang 2. 1/2 pangkat n kurang 1 keluar, di sini sisa 1 ditambah dan seterusnya sampai sini. Ini dengan ini pasti lebih kecil daripada ini ya. Kita tambahkan lagi 2m kurang n kurang 1 ditambah 1/2m kurang n ditambah dan seterusnya. Ini membentuk suatu deret geometri dengan rasio 1/2, sehingga Anda akan punya ini jumlahnya adalah 2. Toh hanya 1 dikurang 1/2 2 berarti 2, berarti jawabannya adalah 1/2n kurang 2. Seperti itu. Sehingga karena limit 1/2 pangkat n/2 ini sama dengan 0 ya. Kita sudah buktikan dulu
Maka untuk limit M besar N menuju tahing ini sama dengan Xn dikurang Xm ini sama dengan 0. Oleh karena itu barisan Xn itu adalah barisan Cauchy. Jadi barisan Xn itu adalah barisan yang konvergen. Oke. Nah, ini yang contoh barisan yang divergen. Jadi di contoh ini kita bisa lihat bahwa dia jadi kita menunjukkan ini dia barisan Cauchy, nah, karena kita berhasil menunjukkan dia barisan Cauchy, maka kita bisa mengatakan dia barisan konvergen. Karena kalau kita mau menunjukkan ini secara langsung, ini sebenarnya soalnya ini kan bukan sebenarnya barisan Cauchy di sini, harusnya di sini barisan konvergen. Nah, supaya lebih, nah, ini kan sebenarnya kalau mau ditunjukkan dengan menggunakan teorema-teorema yang sebelumnya ataupun definisi, ini kan menunjukkan ini konvergen ini kan susah. Nah, makanya kita tunjukkan dia pakai barisan Cauchy seperti itu. Nah, kalau ini tunjukkan bahwa ini barisan divergen. Nah, kalau ini dipakai definisi juga susah. Nah, kita pakai barisan Cauchy. Kita tunjukkan saja bahwa barisan ini bukan barisan Cauchy. Jadi Anda perhatikan untuk Mn yang lebih besar, M besar N itu berlaku AM dikurang AN itu sama dengan 1/N tambah 1 ditambah dan seterusnya ya. Ini mana? Ini 1/N tambah 1 ditambah dan seterusnya sampai 1/M ya. Jadi kan ini bisa ya Anda ini kan tadi AM ini kan itu kan ya ini kan 1 tambah 1/2 tambah dan seterusnya sampai 1/M ya, itu ya. Sementara ini AN itu dikurangi dengan 1 tambah 1/2 tambah dan seterusnya sampai 1/N. Oke, ini kan di sini M-nya lebih besar daripada M ya. Berarti kalau di sini misalnya 1/10, N-nya 10 berarti kalau N-nya 10 berarti M-nya bisa 20, berarti ada sini 1/11, 1/12 ya. Berarti itu di sini 1/11 sampai 1/N tambah 1 tambah 1. Ini kan semua nanti habis, ini habis. Sini nanti ada 1/N tambah 1. Nah, 1/N juga habis, berarti ini tersisa adalah 1/N tambah 1 tambah 1/N tambah 2 sampai 1/M. Nah, ini lebih besar daripada 1/M tambah 1/M dan seterusnya sampai 1/N. Jadi kalau Anda jumlahkan ini ada sebanyak M dikurang N per M. Ini kan ada sebanyak N faktor ya. Ada sebanyak M kurang N. Ada sebanyak M kurang N. Nah, kalau begitu 1 dikurang N kurang M. Nah, sekarang untuk M-nya sama dengan 2N, diperoleh AM dikurang AN itu lebih besar daripada 1/2 ya. Kan kalau Anda tukar M-nya di sini 2N berarti 1 dikurang 1/2 berarti 1/2. Ini berarti barisan N bukan barisan Cauchy ya. Karena kalau Anda pilih ya epsilonnya 1/2 ya kan lebih besar daripada suatu nilai ini. Mn ini kita punya hubungannya M dengan 2N. Jadi barisan ini bukan barisan Cauchy, jadi barisan N divergen. Ya. Kita kan harus selalu mengatakan mutlak AM dikurang AN itu harus selalu lebih kecil dari suatu bilangan positif apapun yang terjadi dengan Mn-nya. Nah, tapi karena di sini kita peroleh AM kurang AN ini lebih besar daripada 1/2 ya, berarti kita bisa simpulkan ini bukan barisan Cauchy seperti itu. Oke, ini adalah latihannya 5 nomor, silahkan dikerjakan. Saya kira tidak terlalu susah. Jadi kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Untuk materi hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.